Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mendemokan aplikasi skripsi Hasilkom untuk prodi informatika. Ya ini situsnya skripsipasilkom.id. Uh, Tampilannya langsung ke login. Cuman saya ngedemoinnya lewat Localhost kan yang biar nggak mengganggu isi dari database ya. Pertama, jika Anda belum punya akun, itu bisa melalui buat akun dulu. Ini khusus untuk mahasiswa karena kan ke dosen udah dibuatin sendiri. Ini eh presisi NPM, nama, email gitu ya. Kemudian passwordnya mengandung NPM, eh, kemudian peminatan. Saya mulai misalkan saya menggunakan NPM dari gitu ya. Eh, namanya tes seperti eh, saya ini kan ya boleh sama juga seperti ini misalkan DTP.it maksudnya copy yang tadi yang NPM kemudian pilih eh, Anda sebagai apa peminatannya sesuaikan peminatan Anda kemudian semester 5 kemarin sampai Dr. misalkan kemudian daftar. Nah ini berhasil. Nah kemudian kalau sudah Anda masukkan udah punya ini ke login sini. Nah, kemudian untuk login di sini, kalau yang baru pertama buat akun, ini nggak akan bisa yang namanya login, karena harus divalidasi dulu untuk admin atau untuk prodi gitu ya. Jadi saya buka dulu untuk saya buka dulu untuk login di sudah uh, si akun tadi namanya apa tadi namanya? Sekali lagi ya. Ya. Eh, Ketika kalau divalidasi baru bisa sama kalau kita balik. Oke, kita masuk. Dan kebetulan di sini udah diaktifin semua. eh, di mana apa namanya pengajuan judul skripsi, jadi jadwal sidang, proposal dan sidang skripsi udah dibuka karena emang udah mulai tanggal 17 sudah buka. Jadi ini pengajuan judul ini maksimal sampai sampai tanggal contohnya di Steam 19 ya. Jadi nanti jam 9 jam lewat 8.20 itu tidak bisa dibuka lagi, tidak bisa membayar judul. Begitupun untuk proposal, kalau tanggal udah lewat tidak tutup ya. Kemudian di sini ada status ini belum mengajukan, mengajukan terakhir tidak ada. Dan kita mulai dengan mengajukan judul terlebih dahulu. Nah, pastikan Anda untuk pengajuan judul ini udah mempunyai udah ketemu pembimbing calon pembimbing masing-masing gitu ya. Nah, saya ini judulnya maksimal 20. Jadi kalau dua dan kemudian judul yang ada di database itu karena menggunakan cek plagiasi, jadi nanti yang sama mirip banget tidak bisa. Jadi nanti Anda dipastikan judul yang lain. Dan pastikan judulnya juga ada algoritmanya. Kalau tidak ada algoritma pasti ditolak gitu ya. Karena sesuai dengan pedomannya seperti itu. Misalnya judulnya perancangan algoritma, perancangan penjadwalan misalnya. Jadwal kerja, sip kerja.
Sip. Gunakan metodenya algoritma C. Jadi kalau ini udah ada, nanti itu akan ketolak gitu ya. Ini udah tujuh, ada katanya 7, jadi maksimalnya 20 sesuai pedoman deskripsi. Kemudian pilih pembimbing. Nah, ini pembimbing yang muncul, ini adalah pembimbing yang ada kuotanya. Gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan 2024-2025. Jadi nanti kalau Anda pengajuan sekarang itu aktif sampai 2025, 2025, 2026 ganjil. Jika Anda masuk ke 2025, 2006 itu udah nggak harus mengajukan judul baru lagi. Kalau misalkan judul sekarang itu nggak sampai Anda lulus ke skripsi gitu ya. Jadi hanya aktif 2 semester dan Anda harus mengajukan ulang lagi judulnya dan pembimbingnya sekalian. Meskipun Anda udah sidang proposal. Kalau misalkan 1 tahun ini, 2 semester ini nggak selesai gitu ya. Nah ini kita masukkan judulnya misalnya milik Pak Abrar misalnya. Pembimbing duanya itu Bu Siti misalkan. Nah ini Anda masukkan outline skripsi dan pastikan Pak Abrar dan Bu Siti itu Anda udah ketemu eh, contohnya udah ketemu dengan Pak Abrar Bu Siti untuk mengajukan apa pembimbingan ya, masukan pembimbing. Ini yang satu untuk Pak Abrar, yang dua untuk Bu Siti. Jadi buktinya bahwa dosen bersangkutan udah menyetujui Anda sebagai mahasiswa mahasiswa bimbingan. Kemudian kalau udah ini upload online, offline-nya di upload. Nah, saya beri contoh siapa aja yang saya masukin gitu ya. Dan sama ini minimal filenya harus PDF dan 5 mega gitu ya. Maksimal 5 mega. Kalau bisa sih jangan biar nggak terlalu lama ketika nguploadnya. Ini kan agak cepet karena di local host ya. Kalau di webnya agak lama gitu ya. Tergantung kecepatan internetnya. Kalau udah, ini tinggal diajukan. Kalau udah ada ini, Anda sudah menyetujui ini sebelumnya. Buat empat, ah, error di sini ternyata. Tapi ya sudah itu enggak. Kemudian kalau udah, ya seharusnya tadi saya langsung ke pindah ke ketik ajukan dipindah ke status. Tapi ini udah selesai. Ini cuma menunggu yang menunggu validasi dan Anda bisa melihat di apa namanya status status pengajuan skripsi. Nah ini statusnya menunggu gitu ya, menunggu status eh, divalidasi oleh dosen atau kaprodi gitu ya atau admin bisa pegawai gitu ya. Kemudian eh, kita validasi dulu gitu ya. Jadi statusnya tuh ada disetujui, ditolak dan direvisi gitu ya. Misalkan ini ketika disetujui, saya sengaja nggak tampilkan tapi adminnya. Ini judul udah kalau udah di ini ya, yang real time yang ini bawahnya nggak berubah gitu, gitu ya.
masih aplikasi masih di develop juga di, untuk pengajuannya yang sekian gitu ya. Anda setuju, selamat Anda mengerjakan skripsi Anda. Jadi kemudian kalau udah disetujui, kalau di misalkan kenapa sih alasan ditolak gitu ya? Kalau ditolak misalkan judulnya itu tidak apa namanya tidak relevan, nggak ada algoritmanya misalkan, atau tidak judulnya itu tidak mengarah misalkan ke development gitu ya, dia ngarahnya ke jaringan atau ke data science misalnya, itu langsung ditolak gitu ya. Dan Anda bisa memiliki judul baru, tetapi kalau misalkan direvisi itu misalkan pembimbingnya nggak lengkap gitu atau filenya nggak ada, kosong, filenya nggak bisa dibuka, atau pembimbingnya yang sama gitu ya, diajukan siapa, yang diuploadnya siapa, itu minta revisi. Kemudian kalau misalkan eh, udah melakukan judul gitu ya, kemudian Anda bisa mengajukan sidang proposal. Jadi sidang proposal ini bisa diikutin ketika mahasiswa judulnya sudah di apa namanya udah divalidasi. Kemudian judul di sini dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya kan belum muncul. Ini sebenarnya udah disetujuin tadi kan judulnya ya. Cuman ini belum di publish sama kaprodinya. Ntar saya ke validasi dulu, dipublish dulu bukan divalidasi ya. Tadi misalkan ini ya, nama mahasiswanya adalah tes sekali gitu ya. Deskripsinya, peminatannya, pemilih satunya disetujui tanggal berapa, tahun ajarannya sekian, semesternya genap. Ini kemudian dipublish. Ketika dipublish baru yang namanya muncul pembimbing. Ini ada refresh aja. Nah, ya, jadi ini belum muncul. Dan ini muncul ke dosen pun juga sama. Jadi dosen nggak akan bisa melihat bimbingan mahasiswanya kalau misalkan mahasiswa bersangkutan belum dipublish untuk judulnya. Kemudian nanti uploadan pembimbing satu duanya itu akan masuk ke dosen masing-masing gitu ya, untuk melihat bahwa mahasiswa itu udah uh, dapat persetujuan dari pembimbingnya. Kita lanjut ke penggunaan apa uh, sidang proposal. Sidang proposal Anda bisa melakukan daftar sekarang ini. Nah ini kalau judulnya udah divalidasi. Jadi kalau belum dari validasi judulnya itu nggak bisa mengakses halaman ini terhadap daftar. Nah ini juga untuk pendaftaran proposal sidang proposal gitu ya. Ini otomatis judulnya muncul sesuai dengan judul yang Anda ajukan tadi. Ibu punya sama, ini nomor HP-nya, ini maafnya, ini judul email yang Anda tadi masukkan. Jadi nanti kalau misalkan yang apa namanya emailnya yang sebelumnya saya isiin dengan apa saja gitu ya, nanti saya sediakan untuk biodata gitu ya. Nah nanti ini aplikasi sambil berjalan gitu ya. Kemudian selanjutnya Anda diunggah proposal gitu ya. Proposalnya ini saya contoh aja ya apa aja gitu ya. Nah untuk judul proposal pun juga proposal ini lengkap dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian untuk mengunggah rekomendasi, ini adalah persetujuan pembimbing gitu ya. Persetujuan pembimbing eh, sat- satu atau satu dua gitu ya. Sebenarnya minimal satu aja nggak apa-apa untuk proposal gitu ya. Tapi lebih baik lagi lengkap gitu ya. Dilengkapin. Kemudian kalau sudah lengkap semua, ini nomor HP, nanti Anda masukkan, ya nanti ada konfirmasi dari pihak staff gitu ya. Pastikan nomornya aktif karena kadang-kadang mahasiswa itu nomornya aktif aktif ya untuk dihubungin misalkan untuk butuh yudisium atau gimana.
Ikut daftar. Nah, klik daftar itu akan masuk ke, setelah berhasil akan diarahkan ke apa namanya, ke status menunggu gitu ya. Status menunggu, eh, judulnya apa, peminatan apa, tanggal pengisi kapan gitu ya. Ini proposalnya, jadi mahasiswa bisa melihat proposal yang diajukan, ini filenya gitu ya, isinya filenya, kemudian ini adalah isi rekomendasinya, ya, bisa mengecek media buah bukti, karena akan nanti setelah Anda melakukan ini akan, kemudian ini jadi nanti eh ini akan ada, setelah Anda hasil nanti setujuin itu nanti Anda tetap harus daftar ke fakultas, ke staf fakultas untuk membawa apa, proposal yang fisiknya gitu ya. Nah, nanti eh, Anda bisa bertanya ke syaratnya gimana gitu ya. Oke, ini kita validasi dulu gitu ya. Validasikan eh, skripsi yang validasi proposal. Ini masih ke sini. Ya, untuk NPM-nya, nah ini ada catatan. Kalau misalkan ada studi ditolak, ditolak nanti bisa buka lagi tampil halaman proposalnya. Tapi kalau udah setuju udah nggak bisa, akan diarahkan ke status pengajuan gitu ya, status pengajuan proposal gitu ya. Jadi misalkan diterima, silahkan ya membawa fisik supaya supaya setujuin dan tidak ya, setujuin. Oke, oke. Kemudian ini masuk ke sini, ke refresh. Nah, ini terus terima ya. Jadi di sini catatannya, silahkan Anda membawa dokumen hak ke lain fakultas. Di sini Anda udah mengirim proposal dan nanti penjadwalannya itu akan masuk ke dalam di sidang proposal ini ya. Nah, ini sidang proposal belum dijadwalkan. Oke, uh, begitupun nanti untuk yang skripsi ya. Yang skripsi pun juga sama. Nanti uh, sidang skripsi ya. Nah, ini untuk status skripsi karena ini belum belum input gitu ya. Nah, ini pun sama nanti skripsi tahapnya sama gitu ya. Jadi tahapnya skripsi sama untuk yang pendaftaran skripsi. Jadi dokumennya ada lengkapan ya. Jadi untuk yang skripsi itu ada proposal, ada surat persetujuan, ada rekomendasi, ada plagiasi. Nah, ini adalah cek plagiasi. Kemudian laporan bimbingan. Jadi karena skripsi itu maksimal 8 kali, minimal 8 kali bimbingan ya. Untuk penguji pembimbing satu dan pembimbing dua. Kemudian ini ada bukti validasi, karena kan kalau untuk yang sidang skripsi itu wajib Anda harus melampirkan bukti Anda telah submit artikel di mana. Kemudian draft artikel yang dikirim ke publikasi yang jurnal yang Anda tuju itu dilampirkan juga berupa PDF gitu ya. Jadi untuk kita monitoring mahasiswa itu betul tidaknya dan untuk dokumen kami di fakultas gitu ya. Kemudian untuk khusus untuk apa namanya, untuk peminatan skill development sesuai di pedoman itu wajib melampirkan link aplikasi yang Anda buat gitu ya. Jadi nanti kalau aplikasinya Anda nggak buat berarti jadi nggak cuma di Clubhouse seperti ini misalnya ya. Ini kan di Clubhouse ya yang contohnya gitu ya. Jadi nanti Anda yang kopikan berarti contoh misalkan aplikasi ini kan udah live gitu ya. Ini aplikasi udah live gitu ya yang diamankan gitu ya. Jadi nanti bisa
Pembimbing pun penguji pun calon penguji bisa ngelihat gitu ya progres Anda. Dan nanti hasil dari pendaftar ini baik apa? Aduh, ini sorry maaf, ini bukan proposal ya. Nanti saya ganti, ini bukan proposal, tapi ini laporan skripsi. Skripsi selesainya gitu ya. Ini bukan proposal, sorry. Saya rubah lagi. Ini adalah file skripsinya, laporan skripsinya bab 1 sampai bab 5 gitu ya, yang diupload. Jadi ini lengkap gitu ya. Minimal jangan sampai 5 MB. Jadi Anda sesuaikan nanti maksimum 5 MB gitu ya. Ini surat persetujuan dari pembimbing, pembimbing 1 dan 2 itu ada di formnya, form setujuan pembimbing. Kemudian rekomendasi itu kalau ini adalah ada kok di form itu rekomendasi apakah skripsi Anda layak untuk disidangkan, ini ada dari pedoman. Ini cek plagiasi minimal maksimal 30% gitu ya. Kemudian laporan bimbingan dan sebagainya. Ini sampai sini udah selesai gitu ya. Jadi nanti Anda juga bisa melihat eh ketika udah kirim nanti ini di status ya. Karena ini nggak bisa buka karena ini belum sidang proposal. Jadi Jadi untuk lihat sadiknya nanti jadwal sidang skripsi proposal Anda bisa lihat di sini. Nanti ketika ini akan muncul gitu ya sidang proposalnya yang menjadwalkan. Karena kalau di demo di sini agak panjang gitu ya untuk penjadwalannya. Kemudian untuk ini untuk judul skripsi pengajuan status sidang proposal ya. Yang sidang kemudian ini informasi. Ini ada kalimat akademik yang tahun kemarin sebenarnya yang baru udah ya sebagian. Jadi nanti update. Jadi ada berapa gelombang yang akan dilakukan untuk skripsi semester ini gitu ya. Jadi nanti ini juga akan tergantung dari semester yang aktif. Jadi nanti kalau genap misalnya ganti lagi nanti. Kalau ganjil ganti lagi nih untuk apa kayak akademiknya. Mungkin sekian untuk eh, ini untuk yang pedoman ya. Sorry, ini untuk pedoman. Pastikan Anda di pedoman nanti ada beberapa pedoman yang dibutuhkan akan kita upload di sini gitu ya. Informasi-informasi termasuk nanti di sini kita belum lengkapin. Nanti hasil dari revisi dari apa sidang skripsi pun juga sini proposal nanti akan di sini akan ada fitur tambahan untuk mendapatkan revisi dari apa dari penguji gitu ya. Penguji itu nanti dari staf yang upload. Jadi Anda nggak usah memfoto lagi dan kalau nanti Anda revisi pastikan nanti itu di print dibawa ke penguji dan pembimbing yang waktu sidang gitu ya untuk membukti bahwa ini yang apa direvisi dan ada perbaikan berdasarkan revisi. Mungkin itu yang bisa singkat untuk demo aplikasi skripsi Fasilkom ya. Selamat uh, skripsi gitu ya. Silakan selamat semangat dan bisa lulus tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.